Sekarang masuk yang ke-9 atau 10 Bu, terawihnya Bu. Siap memakmurkan masjid berjamaah? Siap itu Pak ya. Sulami Pak, jangan sampai masjid yang gede ini yang gede banget lah. Nomor 2 setelah bangun atap pusat, kita nggak mau makmuri. Jangan bangun masjid doang, sementara kita nggak mau memakmurkan. Siap memakmurkan masjid berjamaah? Wah, yang pertama, kenapa umat Islam itu mundur? Yang pertama, setelah saya baca literatur yang banyak, karena gak paham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Kenapa gak paham? Gak mau belajar. Padahal di Al-Quran, wahyu yang pertama kali turun, Iqra. Karena ada surat yang lain. Gak diperintahkan oleh Allah haji enggak, sholat enggak, zakat enggak, tapi yang diperintahkan pertama kali oleh Allah pada Nabi Muhammad, Iqra. Bacalah. Tapi faktanya kita, termasuk saya, malas baca, malas baca, malas mendengarkan taklim. Ini juga dengarkan taklim karena dipaksa untuk dengerin. Ya karena terawih. Coba terawih, bubar. Perlu bukti. Contoh kalau subuh. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid berjamaah, alhamdulillah yang sholat 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tapi begitu kalau 5 itu kurang lebih 125 orang. Tapi ketika taklim dimulai, habis itu ustadznya udah kami cari yang bagus-bagus. Yang taklim berapa orang? 20 orang sampai 25 orang. Inilah kesalahan kita yang pertama. Gak mau ikrar, gak mau dengerin taklim. Baik yang seni ustadz maupun yang biasa. Ada taklim tahsin, ada taklim fikih, ada taklim hadis. Kita gak mau, jarang mau. Bahkan pernah ada 8 orang yang taklim subuh. Kan kasihan Pak Ustadznya. Terus gak mau ikrar. Bukti juga anak-anak yang ngaji tiap sore, alhamdulillah saya masih senang banget. Masih ada anak-anak kita yang peduli terhadap masjid ini, yang mau memakmurkan masjid ini. Anak-anak remaja kurang lebih 10-15 hari tiap hari yang ditemui oleh kami, alhamdulillah, yang bisa baca Quran semuanya bisa di antara 15 itu. Tapi yang lancar 4, yang agak lancar 1, dan yang 1 ini SMA ternyata dia ngaji lagi, belajar lagi, kursus lagi, baca Al-Quran setiap seminggu sekali dan malam Sabtu, sehingga bacanya agak bagus, menghafal mulutnya bagus, dan seterusnya. Tapi yang lain alhamdulillah masih mau Pak. Coba anak-anak remaja yang mau 10 orang berapa itu? Bubar Pak. Masjid dibangun gede ini, tapi yang dibangun sumber daya manusianya bubar masjid-masjid di Indonesia. Kenapa? Begitu masjidnya jadi, begitu masjidnya bagus, begitu masjidnya megah, yang suruh jadi imam susah. Begitu Pak Naya. Susah. Karena kita nggak senang membangun sumber daya manusia. Ini yang pertama. Kenapa nggak paham Islam? Kita nggak mau belajar dan nggak mau membangun sumber daya manusia. Yang kedua, kurang konsisten terhadap ajaran Islam. Contoh, ketika adzan dikumandangkan, yang datang ke masjid, alhamdulillah, kalau remaja masih banyak. Ibu-ibu masih mau ke masjid. Ibu-ibu wanita ke masjid itu boleh. Di Masjidil Haram, di Nabawi ke masjid. Ya, ibu-ibu. Bapak-bapak malah disunnah angkat sebagai ulama bilang, karena Rasulullah SAW selama hidupnya sampai beliau hidup sampai beliau sakit masih datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu di papa sama Abu Bakar ya. Jadi yang kedua tak konsisten. Yang ketiga nggak bersatu, kurang bersatu umat Islam ini. Akibat tidak bersatu itu
timbullah taklid buta, timbullah fanatik buta. Contoh sekarang, ada seorang ustadz apa enggak ya? Kalau malaikat macam-macam, saya penjaga gawang neraka, malaikat ditentang. Yang pakai makoli, tapi jamaahnya banyak. Kenapa? Karena ajaran Islamnya kurang, sehingga makoli diikuti yang nggak jelas sumbernya. Ada lagi yang bilang akibat ini taklid buta itu, barang siapa yang nggak sholat, yang sholat apakah itu berlalu untuk jamaahnya wallah, yang sholat tidak pakai peci warna A dan B, kalau disebutkan kan nggak boleh ya, maka tidak sah sholatnya. Alhamdulillah taala. Saya nanya dari apa aturan. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena bilang begini di YouTube Allah pada ini langit, ini alam semesta gak diciptakan. Enggak ada seperti itu. Ada lagi yang taklid buta, dibikin jamaahnya cinta pada pemimpinnya, dibikin jamaahnya cinta pada murabbinya. Dia bilang, "Fulan Ustaz, si Fulan meninggal dunia Ustaz." Ustaznya bilang, "Jangan dibungkus dulu. Saya kasih tulisan, kalau ditanya oleh malaikat biar jawab bulan." Begitu ditanya nanti kau jawab, "Marhab bukan bulan di bulan." Akidahnya sesat. Yang ini Pak, ini sesat, menyesatkan. Kalau ditanya marhab bukan, Allahu Rabbi. Jadi sekarang itu musim apa itu ya? Musim pengajian yang bikin jamaahnya taklid buta, fanatik buta pada gurunya, pada murabbinya, pada pemimpinnya, pada ustadznya, pada kiainya. Kalau ini yang terjadi, Islam akan semakin lama semakin mundur. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, kenapa Islam itu mundur? Senang bangun masjid gede-gedean, tapi nggak senang bangun sumber daya manusia. Boleh Pak bangun masjid? Boleh. Siapa bilang bangun masjid yang bagus dan megah nggak boleh? Masjidil Haram sampai sekarang bangun terus, Masjid Nabawi bangun terus, tapi 24 jamaahnya full. Nggak usah jauh-jauh, Jogokarya masjidnya sederhana, tapi full masjidnya, penuh jamaahnya Pak, penuh jamaahnya 24 jam. Ukurannya hanya 9 kali 15 kalau nggak salah Jogokarya, tapi jamaahnya penuh. Mudah-mudahan Masjid Kabul Jannah ke depan bangunannya bagus, jamaahnya makmur, lingkungan jamaahnya juga makmur, nggak ada yang kelaparan lagi. Dan alhamdulillah Masjid Kabul Jannah di antara masjid-masjid yang lain yang ada di Jawa Timur, Masjid Kabul Jannah lah yang paling peduli, yang paling sosial terhadap lingkungan, baik lingkungan sekitar maupun lingkungan Indonesia. Terbukti tampil terdepan Masjid Kabul Jannah untuk melaksanakan bakti sosial di seluruh Indonesia kalau ada bencana alam. Terima kasih kami sampaikan kepada jamaah kepercayaannya pada kami untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut pada tempat bencana alam. Mudah-mudahan Allah selalu beri keberkahan pada kita semua, dan mudah-mudahan masjid yang besar ini, yang megah ini nantinya makmur, anak-anak kita siap menjadi estafet kepemimpinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.